Oke guys, jumpa lagi di video seputar pelatihan mengemudi, tentunya di channel Ion Vandera. Nah, di video kali ini saya akan sedikit memberikan tips bagaimana cara berhenti di lampu merah yang baik dan tentunya halus seperti itu ya. Oke, jadi guys ya, jadi saya membuat video ini tuh berdasarkan karena saya sering ditanya, bahkan hampir setiap hari ditanya sama peserta yang khusus di LPK kami ya. Bagaimana cara berhenti atau ngerem ketika mau berhenti di lampu merah supaya tidak menyebabkan mobilnya nyut seperti itu ya. Oke ya guys, jadi itu yang pertama. Terus yang kedua yang sering ditanyakan ke saya itu kalau mau berhenti kopling dulu atau rem dulu seperti itu. Terus yang ketiga biasanya jaga jarak sih berapa meter mas, seperti itu ya. Jadi saya akan jelaskan di video ini ya. Jadi yang pertama, kalau mau berhenti rem dulu atau kopling dulu, jawabannya tergantung kecepatan ya guys. Jadi kalau untuk pemula kan kira-kira 40 km per jam itu udah cepet ya. Jadi kurang lebih kalau 40 km per jam kecepatannya, sebaiknya rem dulu. Begitu ngerem ya, rem nekan, kecepatannya sudah pelan atau sudah turun di kisaran 20 km per jam, baru nekan koplingnya. Itu kalau cepet, rem dulu baru kopling. Tapi kalau pelan, kategori pelannya 20 km per jam ya. Jadi kalau pelan ya sebaiknya kopling dulu supaya nanti nggak masih mati mesin duluan ya. Jadi kopling dulu baru rem, itu kalau pelan, seperti di video ini ya. Oke, ini kondisi pelan ya guys. Kopling, rem. Oke. Nah, sekarang yang kedua, biasanya bagi pemula yang baru beberapa kali latihan, biasanya untuk ngerem halus itu sulit ya, termasuk sulit. Jadi seringnya kalau ngerem ya jut seperti itu ya guys. Jadi karena seperti ini, jadi ketika ngerem itu jangan langsung dari posisi udah depan cuma berhenti mau lampu merah udah deket, rem langsung nekan nyut sampai berhenti kayak gitu. Nah, itu yang menyebabkan nanti mobilnya nggak halus pas ketika mau berhenti. Jadi harusnya kan posisi ngerem yang agak bener tuh seperti ini, kurang lebih seperti ini. Kalau kiranya udah agak dekat, ini tekanan remannya dikurangi. Jadi jangan malah ditambahin ke bawah aja, tapi harus dikurangi tekanan remnya gitu. Nanti kalau udah mau berhenti lagi, tekan lagi dikit atau dikurangi lagi sedikit seperti itu. Jadi intinya jangan sampai nekan terus seperti itu sampai berhenti. Itu jangan sampai nekan terus sampai berhenti. Jadi paling nggak kurang lebih tekan, ketika mobil sudah agak melambat tekanannya dikurangi set. Kalau mobil masih laju ya tekannya tambah lagi dikit set. Tapi jangan, intinya tuh yang terpenting ketika udah mau berhenti tuh tekanannya jangan ditambahin langsung nyet ya gitu, seperti itu ya guys. Contohnya di video ini. Nah, jadi seperti itu ya, kalau kalian pengen ngeremnya tuh halus. Jadi jangan sekali ngerem langsung berhenti ya. Jadi ada beberapa kali pengereman, tekan, kurangi, tekan lagi dikit, kurangi. Terus mobil mau berhenti jangan malah ditambahi tekanannya seperti itu. Jadi harus agak dikurangi seperti itu ya guys, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang yang ketiga, tadi jaga jarak ya. Jaga jarak yang aman itu berapa meter sih mas kalau berhenti di lampu merah? Nah, sering sekali saya ditanya seperti itu ya. Nah, ini jaga jarak yang aman guys, seperti ini. Jadi ini mobil ini rodanya masih terlihat guys, roda belakangnya. Jadi ketika mobil ini mengalami trouble dan segala macam, kita bisa ambil ke kiri juga bisa, atau ke kanan juga bisa, tanpa harus menunggu mobil ini jalan kalau dia mengalami masalah seperti itu ya guys.
intinya jangan terlalu nempel, jangan terlalu deket deh gitu ya. Jadi mohon maaf aja kalau menurut saya, kalau mobil berhenti di lampu merah tapi jaraknya terlalu deket, itu malah nun sewu nih, justru malah terlihat kurang berpengalaman nih gitu menurut saya ya. Jadi karena saya pernah ngalamin, jadi pada saat ngelatih di jalan, terus namanya pemula ya udah diingetin kan lupa kadang-kadang, jadi berhentinya terlalu dekat. Nah, jadi mobil yang depan itu ngalamin mogok 2 kali, akhirnya saya harus nunggu mobil depan itu harus didorong minggir atau didorong maju. Yang pertama harus didorong minggir, akhirnya kan kita harus nungguin, nggak bisa ngambil ke kanan nih gitu, jadi nggak bisa ngambil haluan ke kanan. Itu pernah ngalamin mogok 2 kali yang mobil yang depan, akhirnya saya harus nunggu seperti itu ya. Nah terus yang pernah ngalamin juga mobil yang kendaraan yang di depan itu tidur di lampu merah. Ini nggak ngada-ngada ya guys, jadi itu pengalaman sendiri saya. Jadi sampai hijau 3 kali itu belum jalan mobil yang depan, terkira ya mobilnya gugup atau lagi nggak konsen atau gimana. Akhirnya saya tungguin, akhirnya lampu merah ketiga itu saya sampai turun, sampai saya ketok-ketok mobilnya, karena saya sudah ditlaksonin sama yang belakang, dikiranya saya mobil latihan ini yang mogok, padahal mobil yang ada di depan saya itu. Nah akhirnya saya turun persis di lampu merah, karena saya terlalu deket itu nggak bisa ambil kiri atau kanan. Jadi akhirnya saya turun ngecek mobil yang depan, saya ketok-ketok, nggak ada respon juga. Saya mau buka pintunya ternyata dikunci. Begitu saya intip ya, pada saat itu terkira orangnya meninggal ya gitu. Akhirnya saya ketok-ketok, nggak bangun-bangun juga. Akhirnya ada orang sekitar di lampu merah itu ikut bantuin ya. Akhirnya mobilnya tuh digoyang-goyang kayak gini. Ada 3 orang pada saat itu. Akhirnya pengemudinya itu baru bangun. Jadi baru bangun di lampu merah itu. Jadi ternyata orangnya tidur guys. Jadi bener-bener parah banget itu ya, pengemudi sampai tidur di lampu merah. Itu saya pernah menemukan seperti itu. Jadi itu kurang lebih saya lampu hijau ke-5 kali itu baru jalan. Nah itu kan salah saya sendiri juga, nggak mengingatin sama yang latihan, jaraknya terlalu dekat. Akhirnya terjadilah seperti itu. Ya udahlah, jadi seperti itu. Jadi mengapa jaga jarak itu penting ya, seperti itu. Itu kalau di jalan datar resikonya seperti itu, entah yang depan itu mogok, entah yang depan orangnya tidur, seperti itu ya. Nah apalagi di jalan yang agak sedikit naik, nah itu takutnya box depannya masih pemula mundur. Kalau mundur kita pasti ada kesempatan untuk klakson atau untuk yang depan itu masih ada space ke belakang sedikit gitu ya. Pokoknya jaga jarak itu penting sekali ya guys. Sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video yang lain. Semoga video ini bermanfaat, bisa dipahami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.